Suara dentuman dan hantaman pintu begitu kuat dari arah rumah Ningsih dan Herman. Agaknya mereka lagi bertengkar hebat. Belakangan ini memang sering Herman memukuli Ningsih, bahkan di depan anak sematawayang mereka. Kamu saja yang melerai sana. Berisik banget. Mereka itu sama sekali nggak menghargai tetangga lain. Ketus tetangga Ningsih. Aku nggak berani. Itu sih Herman kan suka main kasar. Yang ada nanti kita dihajar juga sama dia, jawab Metri. Tetangganya dekat Ningsih. Kania, ibumu kenapa lagi? Tanya Metri dilihatnya. Kania baru pulang dari kebun, tubuhnya basah kuyup dan penuh dengan lumpur. Kania baru pulang, Bu, jadi nggak tahu apa-apa, jawabnya dengan nada menggigil, mungkin karena kedinginan. Kamu dari kebun ngapain lagi? Tanya Menteri. Alah, paling disuruh Ningsih kerja. Kamu kayak nggak kenal Ningsih aja, anak sendiri diperbudak, ketus Kanjeng. Astagfirullah, kamu ini anak tiri apa anak kandung sih? Kok ibumu itu nampaknya lembut tapi sama anak sendiri keras, ucap Menteri lagi. Tubuh gadis tanggung yang baru menginjak usia 15 tahun itu sudah mulai memucat. Siang tadi memang desa mereka diguyur hujan lebat dan ke arah kebun Ningsih yang ia sewa memang tidak ada gubuk sama sekali. Krak, kleteng, suara kuali dan panci berbunyi lagi dari arah rumah Ningsih. Sana lala ibumu, kan? Ucap Menteri lagi. Kania takut, Bu, jawab Kania pelan. Wajahnya benar-benar seperti sedang ketakutan. Dasar istri tidak berguna, dimintain uang malah nggak ada. Lebih baik kau ceraikan saja kamu. Lebih baik ku ceraikan saja kamu, pekik Herman dari dalam. Suara begitu kuat sehingga terdengar oleh para tetangga. Sana pergi, aku juga sudah bosan hidup denganmu. Bisanya cuma main judi dan ngabisin uang saja, jawab Ningsih. Genangan air mata sudah terlihat jelas di pelupuk mata gadis berusia 15 tahun itu. Ingin melerai, namun ia terlalu pengecut untuk Kania, itu. Pekik Herman. Sorot mata Herman menatap tajam ke arah Kania yang masih berdiri tegak dengan tubuh basah kuyup. Iya, Pak, jawab Kania kaku. Wajahnya menunduk dan tidak berani menatap ke arah Herman. Namun langkah kakinya semakin mendekat. Ikut toh, Pak. Herman menarik paksa lengan Kania. Enak saja kamu mau main bawa dia. Langkah Herman terhenti saat lengan Kania tidak ditarik oleh Ningsih. Mau ngapain kamu? Kamu apa? Biarkan dia ikut aku, pekik Herman. Gak bisa, dia ikut aku. Kalau kamu mau pergi, silakan. Kamu pergi, dan jangan bawa Kania. Gadis tanggung itu hanya terdiam tanpa bergeming, melihat nasibnya yang diperebutkan kedua orang tuanya. Air matanya tiada hentinya mendarat. Masuk Kania, bentak Ningsih. Kania yang memang sudah terlepas dari tangan Herman langsung beralih masuk ke dalam kamarnya. Dasar orang tua gila, tiap hari berantem mulu, ketus para tetangga Ningsih. Benar, kalian itu pendatang, bukan merasa segan dan malu dari mulai anak kalian kecil sampai sekarang berantem terus. Apa enggak malu? Ketus mereka lagi. Herman dan Ningsih terdiam sejenak saat ucapan pedas itu meluncur setuju ke atas mereka. Gak usah ikut campur, urus aja rumah tangga kalian masing-masing, bentak Herman. Justru rumah tangga kami tidak seperti kalian, makanya kami mengingatkan. Emang kalian pernah dengar ya, kami bertengkar hebat. Herman tidak memperdulikan itu. Ia pergi dari hadapan Ningsih. Entah akan kemana. Kania, buka pintunya, ketuk Ningsih dari luar. Kania yang memang sudah selesai membersihkan dirinya, langsung membuka pintu kamarnya. Dapat berapa gang kamu tadi bersihkan ladang jagung itu? Tanya Ningsih. 2 gang, Bu. Tadi hujan lebat dan Kania langsung pulang, jawab gadis polos itu. 2 gang saja? Ngapain saja kamu? Jangan-jangan kamu malas ya, pekik Ningsih. Enggak, Bu, tadi memang hujan deras, lirih Kania lagi. Ia begitu tidak berkutik saat Ningsih memarahinya. Ingat ya, kalau besok kamu malas-malasan, gak usah makan, ancam Ningsih. Terkadang gadis itu bingung. Ia merasa seperti bukan anak kandung kedua orang tuanya. Pernah ia sempat ingin pergi jauh, namun tidak tega meninggalkan Ningsih. Bagaimanapun Ningsih tetap orang tuanya. Anak pungut, sorak teman-teman Kania. Setiap kali ia keluar rumah selalu saja dihina dan dicaci oleh teman-temannya. Kasihan sekali kamu, udah gak sekolah disuruh kerja lagi. Lihatlah kamu itu berbeda dengan yang lain, ucap teman-temannya. Siapa bilang aku anak pungut? Jawab Kania. Kalau bukan anak pungut, lalu anak apa? Kalau kamu bukan anak pungut, ibumu dan bapakmu pasti menyekolahkanmu kan? Pekik gadis yang usianya tidak beda jauh dengan Kania. Aku bukan anak pungut, pekiknya. Ia berlari masuk, kembali ke dalam rumah. Tadinya ia ingin ikut bergabung dengan yang lainnya, tapi keadaan selalu menghakimi dirinya. Apa benar Kania anak pungut, Bu? Selidik Kania. Ia sudah tidak tahan, terus dikatain oleh teman-teman sebayanya. Kalau iya memang kenapa? Jawab Ningsih dengan jelas. Jadi benar, Bu, ibuku siapa? Tanya Kania lagi. Genangan buliran hangat yang sudah menyembul dari sudut matanya. Anak manusia iblis, ketus Ningsih. Ia masih sibuk menghitung uang hasil panen jagungnya bulan semalam. Maksud ibu apa? Lirik Kania terkejut. Ningsih membalikan posisi tubuhnya dan menatap ke arah Kania. Kamu itu anak iblis yang sudah membunuh anak kandungku. Dengar nggak kamu? Bentak Ningsih. Deng, seketika hati Kania namuk dan hancur. Tadinya ia tidak percaya dengan ucapan Ningsih, tapi sorot mata Ningsih begitu tajam dan begitu menyakitkan saat mengatakan itu. Tangis Kania pecah. Ia hampir tidak
percaya saat Ningsih mengatakan bahwa ibunya telah membunuh anak kandungnya. Lalu di mana ibuku saat ini, Bu? Dirikan Nia dalam isak tangisnya. Mana aku tahu, sudah mati mungkin. Lagian untuk apa kamu cari ibumu? Dia saja tidak mencarimu kok. Hati Kania serasa terbesit dan terbunuh pisau belati saat Ningsih mengatakan ibunya saja tidak peduli dengannya. Kalau begitu kenapa aku bisa bersama ibu? Selidiknya dalam isak tangisnya. Karena aku ingin menyakitimu sama seperti ibumu menyakiti anakku dulu. Bentak Ningsih. Tatapannya begitu sadis dan menyeramkan, lebih seram dari biasanya. Tubuh Kania bergetar hebat. Ingin sekali rasanya ia roboh saat itu. Pantas lama bersama Ningsih ia tidak pernah memiliki batin yang kuat terhadap wanita yang membesarkannya itu. Ingat, jangan sekali-kali kamu pergi dari sini. Kalau kamu berani melangkah sejengkal pun, akan kubuat kamu lebih merasakan neraka dunia. Ancam Ningsih. Bersambung.